Halo teman-teman, ini adalah video untuk menjawab pertanyaan di live Instagram yang belum terjawab ya. Akan gue jawab di video-video seperti ini karena sudah melewati jam 9 malam biasanya. Kita live IG setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, langsung gue share aja buat teman-teman ya. Ini coba kita nyalain sisinya. Oh, nggak usah deh sisinya. Oke, ada dari Pak Atens 007218. Pak Awan, kalau sudah bertahun-tahun istri beda NPWP dan masing-masing lapor usaha masing-masing dengan omset UMKM. Apakah akan ada masalah setelah NPWP jadi NIK ini? Karena realitanya memang masing-masing punya usaha sendiri. Jawaban saya tidak masalah, Pak. Bapak sudah betul, tetapi ingat ya, omset itu harus gabungan dalam rangka menghitung PKP atau non-PKP. Jadi, gabungan suami istri adalah maksimal 4,8 miliar kalau tidak mau kena PKP. Kalau gabungan melebihi 4,8 miliar, maka potensi kena PKP. Jadi di situ aja masalahnya, Pak. Ya, sudah lapor terpisah sudah betul, lapor masing-masing sudah betul, bayar pajak masing-masing sudah betul ya. Masing-masing dapat diskon 500 juta juga sudah betul. Tinggal hati-hati dengan total omsetnya, itu akan kena PKP kalau melebihi 4,8 totalnya ya, bukan satu persatu. Thank you Pak Aten semua teman-teman. 07218. Oke. Ada Bapak Yul Semo. Bapak Yul Semo, buat MPWP 2022 PKP ada omset. Tahun 2023 tidak ada omset. Tahun 2024 hapus MPWP. Apakah proses pemeriksaan dari 2022 karena berkas 2022 diminta untuk pemeriksaan lapangan? Jadi gini Pak, ketika Bapak pemeriksaan lapangan, Bapak lihat surat perintah pemeriksaannya atau surat pemberitahuan pemeriksaan lapangannya, di situ tertulis tahun berapa. Oke? Jadi Bapak fokus hanya di tahun tersebut saja. Kalau di situ dibilang 2022, 23, 24, 3 tahun, ya udah tiga-tiganya. Kalau di situ bilang 2023, ya udah 2023. Kalau di situ bilang 2022, berarti 2022. Jadi ikutilah surat perintah pemeriksaan. Di situ akan ada terlihat yang mau diperiksa tahun berapa. Kalau diperiksa tahun 2023, ya kita tidak usah urus 2022 gitu. Bilang ke orang pemeriksanya, kalau Bapak minta data 2022, terbitkan pemeriksaan 2022. Begitu, Pak. Oke. Semua teman tuh Pak Yulsemo. Semo. Kemudian ada Ibu Rosli Gomez. Bagaimana kalau menjadi klien Ko Awan? Tinggal hubungi aja, Bu. Hubungi aja ke chatting di Instagram kita bisa. Chatting Instagram atau ke nomor Ibu manajer kita, Ibu Nana. Thank you, Bu Gomez. Semua teman tuh. Ibu Rosli Gomez. Oke. Ibu Mijin. Pak Awan, apa benar satu orang hanya bisa menjabat di 2 PT saja? Menurut saya tidak benar ya. Jadi satu orang boleh menjabat di banyak PT. Terserah dia, nggak ada masalah. Gua aja punya 1 PT, 2 PT, 3 PT, 4 PT. Nggak ada masalah ya. Saya punya 4 PT, 1 CV. Nggak ada masalah. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Bu Mijin ya. Semua teman tuh. Kemudian Ibu Mijin. Kemudian Ibu Gitawati, malam kok. Tabungan berhadiah dengan pemblokiran dana setelah 2 tahun cair. Bagaimana buat laporannya ya? Tahun lalu kelupaan masuk ke SPT. Nggak ada masalah Bu ya. Jadi nilai tabungan yang diblokir anggaplah 1 miliar. Ya udah, Ibu laporkan ada tabungan senilai 1 miliar. Kemudian dia berhadiah kan? Hadiahnya apa? Apakah uang? Kalau hadiahnya uang, begitu masuk kan Ibu kan bisa pakai, bisa juga nggak dipakai. Nanti pokoknya saldo 31 Desember di akhir tahun, saldo itulah yang Ibu laporkan di SPT tahunan. Gitu aja. Kalau saldonya ada termasuk dalam yang hadiah-hadiah itu, ya nggak masalah. Tinggal dilaporkan sesuai apa adanya. Harta yang dilapor adalah kondisi 31 Desember 2000 sesuai dengan tahunnya ya. Kemudian penghasilan hadiah ini Ibu cek dari pihak bank ada bukti potong nggak? Minta bukti potongnya. Nah, kalau dia PPh final berarti beres. PPh final tuh kena 25% kalau nggak salah ya. Berarti beres PPh final. Kalau bukti potong tidak final, maka Ibu akan laporkan sebagai penghasilan lain-lain di dalam negeri di lampiran 1 halaman 2. Gitu, Bu. Oke? Semua teman tuh Bu Gita. Bu Gitawati, oke, mohon maaf teman-teman ya, kita jawab. Ibu Jessica Chandra, kalau ada pakai KTP, kita beli motor moge. Padahal nggak pernah beli. Baiknya gimana kok? Takut orang pajak anggap kita beli. Jadi gini Bu, Ibu, kalau nanti orang pajak panggil, kami menemukan moge atas nama Ibu, gitu ya. Nah, maka Ibu tinggal bilang, bikin surat pernyataan bahwa saya tidak pernah membeli moge tersebut. Saya tidak tahu menahu. Mungkin ada orang yang beli pakai KTP saya. Silakan moge tersebut disita untuk negara. Gitu aja Bu, ya, beres ya. Bikin surat pernyataan bahwa saya tidak pernah beli moge tersebut, saya tidak tahu mengenai moge tersebut. Jika ditemukan barangnya silakan saya hibahkan buat negara, gitu. Jadi jangankan 30%, gua kasih 100% kepada negara, gitu ya. Semua teman tuh Bu Jessica di YouTube ya.
Ibu Jessica Chandra 15. Kemudian Bapak Revalian, Pak, kakek saya kan meninggalkan motor antik tahun 80-an. Pajaknya sudah mati dari 80-an. Misal mau dibayar pajaknya, itu berarti harus bayar puluhan tahun atau bisa ada keringanan ya? Itu Bapak mesti ngomong ke agen yang ini, agen yang tukang perpanjang-perpanjang STNK, tukang bayar pajak loh. Nah, biasanya mereka tahu tuh ada bulan-bulan tertentu di mana Samsat itu menggratiskan sanksi. Nah, coba ngomong ke agennya Bu ya. Lebih paham ya, karena mereka lebih paham, lebih tahu prosedurnya bagaimana. Biasanya ada tuh bulan-bulan tertentu Samsat mana gitu mengadakan pemutihan, pemutihan denda. Jadi lu tidak usah bayar bertahun-tahun, cukup bayar yang terbaru aja. Kira-kira seperti itu ya. Coba ngomong ke pihak agensinya karena ini lebih paham mereka ya. Oke. Semua teman tuh Pak Revalian. Pak Revalian, kemudian Bapak Jujung, perusahaan kita ada pembelian JKP yang akan memotong objek PPh tiga. Kalau vendor tidak mau dipotong PPh tiga, cara gimana kok? Dasar JKP dari faktur pajak. Oke. Cara pertama adalah buang vendornya, cari vendor baru. Oke, memang dia doang yang jualan barang ini di dunia ini. Gitu ya. Memang seenak-enak dia punya negara ini gitu. Jadi cara pertama, ganti vendor. Nggak usah berurusan dengan orang yang tidak mau bayar pajak. Kita ini mau patuh bayar pajak. Artinya kita harus berteman dengan orang yang bayar pajak. Kita maunya punya vendor dan customer yang mau bayar pajak. Gitu aja. Cara kedua adalah tanyakan ke dia. Apa dasarnya dia tidak mau dipotong PP23? Dasarnya apa? Dasar hukumnya apa tidak mau dipotong PP23? Oke. Cara ketiga adalah di gross up aja. Ya udah kita minta NIK, minta KTP, kita gross up gitu ya. Kalau dia nggak mau kasih NIK, nggak mau kasih KTP, kemplang aja orangnya ya. Kenapa lu udah gua bantuin bayar pajak, kenapa nggak mau kasih KTP gitu ya? Gitu, santai aja Pak ya. Jadi yang pertama adalah ganti vendor. Solusi kedua adalah eh, tanyakan dasar hukumnya, kenapa dia mau dipotong. Solusi ketiga adalah kalau Bapak mau mengalah, ya udah di gross up aja gitu ya. Tapi minta KTP, minta nomor NIK. Teman-teman tuh Pak Jo Jung. Bapak Joe Jung, Joe Jung, kemudian Bapak atau Ibu Hanjaya, kalau rekening yang berjalan bisa diintip tapi yang lalu apa bisa? Jawabannya bisa ya. Karena kita UMKM sekarang kan nggak pakai pembukuan. Jawabannya bisa. Jadi banyak orang berpikir dengan Cortex ini itu hanya bisa mengintip mutasi ke depan, nggak bisa ngintip mutasi ke belakang. Banyak orang berpikir seperti itu kan, atau orang berharap seperti itu. Orang berharapnya Cortex itu hanya untuk penegakan ke depan, tidak untuk penegakan ke belakang. Lu kira orang pajak goblok apa gitu ya? Enggak, teman-teman ya. Orang pajak tidak goblok. Kalau sistemnya tersedia, justru dia mau ambil mundur gitu loh. Kalau masa depan kan masih belum kejadian, justru dia mau tarik mundur 5 tahun ke belakang supaya lu diperas habis-habisan gitu loh. Justru justru itu intinya Sri Mulyani. Oke, mohon maaf ya, bercanda Bu ya, bercanda. Gitu ya. Jadi jawabannya bisa ya. Akan bodoh sekali orang pajak kalau Cortex yang sudah mahal-mahal 500 miliar hanya untuk mengambil ke depan. Tidak dong, pasti diambil mundur ya. Karena orang pajak tidak bodoh ya. Semua teman tuh Pak Hanjaya. Hanjaya. Kemudian Ibu Suryani Gunawan, kok kalau usaha bagusnya pakai norma atau pembukuan? Tentu saja pembukuan ya. Jadi sesungguhnya yang benar, yang fair adalah pembukuan, oke? Tetapi banyak orang tidak bisa pembukuan dengan berbagai alasan. Yang pertama, mesti bayar konsultannya mahal. Kemudian sudah bikin pembukuan belum tentu benar laporannya ya. Kemudian sudah bikin pembukuan, kadang-kadang kena oknum pajak dihajar juga, dihabisin gitu. Jadi ada banyak alasan orang tidak mau pembukuan gitu ya. Tetapi kalau ibu tanya mau pembukuan atau normal, tentu saja pembukuan lebih bagus ya. Gua sendiri pembukuan ya, saya pembukuan untuk yang usaha ya. Tetapi kalau pribadi UMKM enggak. Tetapi kalau untuk usaha yang besarnya, gua pembukuan gitu. Jadi seperti itu sih Bu. Tetapi boleh dihitung juga ya, boleh dihitung juga karena norma itu belum tentu lebih rugi kalau omsetnya kecil ya. Kalau omset kecil pakai norma mungkin lebih untung. Nah, tapi kalau omsetnya besar sudah beberapa miliar, saya rasa norma akan sangat berat sekali. Gitu sih. Tetapi pembukuan juga mesti dipikirkan bayar konsultannya berapa duit per bulan sampai atau per tahun gitu ya. Oke. Semua teman tuh Bu Suryani. Ibu Suryani Gunawan, kemudian Ibu Bapak Giorno Giovanoschi, Malam Keuangan, Per 17 2015 ada 10 ibu kota provinsi lainnya, daerah lainnya. Cara menentukan wilayah kita masuk yang mana, bagaimana caranya kok? Oke, jadi Bapak cek lagi di Per 17 tersebut,
di P17 ada pasalnya, ada pasalnya. Yang dimaksud 10 ibu kota itu apa aja? Ada Jakarta, Medan, Surabaya, apalagi gitu ya. Nah, ibu kota yang lain di luar 10 ini adalah yang kelompok 2 tersebut. Oke. Nah, kota-kota lain selain dari 10 ibu kota dan ibu kota lainnya ini adalah yang kelompok 3. Gitu Pak ya. 10 ibu kota itu tertulis di dalam per tersebut. Pasal berapa masih cek lagi ya. Nah, eh, ibu kota yang lain selain 10 ini tapi ibu kota, nah itu masuk yang kelompok 2. Nah, di luar itu masuk kelompok 3. Sama teman tuh Pak Giovanowski. Oke. Kemudian Ibu Tina Mawardi, kok masih yang gaji direktur CV tadi? Kalau dikoreksi fiskal, berarti pajak badannya akan naik kah kok? Jawabannya betul ya. Ada solusi lain nggak kok biar tidak bayar pajak atas koreksi fiskal gaji direktur? Nggak ada solusi Bu, nggak usah, nggak bisa. Memang begini. Jadi Prevo itu keuntungannya adalah ambil gaji direktur tidak kena pajak karena Prevo, ya kan? Tetapi konsekuensinya dia mesti bayar pajak di awal, yaitu PPh badan dahulu, baru boleh ambil Prevo. Jadi sebenarnya hitung-hitungannya belum tentu lebih untung Prevo gitu. Belum tentu lebih untung Prevo kalau kalau dia omset masih kecil gitu ya. Kalau dia omset masih kecil, mending PT. Kalau gue bilang ya, mending PT minimal dia ambil gaji 10 juta sebulan cuman kena 5%. Ya kan? Dia nggak usah bayar 22%. Gitu. Nah, tetapi kalau dia langsung ke CV, maka kena 11%. Ya kan? Kalau dia omset kecil. Sedangkan gaji direktur nggak bisa diambil sebagai gaji. Jadi ya begitulah Bu, begitu sih. Tetapi kalau Bu pusing hitung-hitungnya ya udahlah CV aja dan memang itu harus kena PPh badan dahulu baru bisa diambil prefernya. Jadi tidak ada istilahnya gaji bagi direktur di CV ya. Memang itu Bu, udahlah tutup mata aja lah, bayar aja lah. Oke. Sama teman tuh Bu Tina. Ibu Tina Mawardi. Oke. Ibu Anissa Nasution, kok mau tanya lagi, kalau jual BKP atau JKP, terpenting kita pungut PPN kan kok? Yes. Masalah customer ada izin atau enggak bukan urusan penjual. Jawabannya betul. Case-nya, penjual merupakan pedagang besar farmasi. Jadi kita jual barang farmasi kepada orang yang tidak punya izin apotek, gitu Bu ya ceritanya ya. Secara pajak nggak ada masalah Bu ya, tetapi Ibu mungkin perlu cek lagi secara aturan hukum di bidang kesehatan Bu ya, apakah hal itu dilarang oleh hukum di bidang kesehatan gitu. Kalau pajak mah nggak peduli, pajak itu yang penting pajak dibayar kan, PPN dibayar, PPh dibayar selesai gitu. Tetapi mengenai regulasi apakah boleh menjual kepada pihak yang tidak punya izin, ini gue tidak paham. Itu mesti cek ke aturan hukum di bidang tersebut ya, di bidang kesehatan dan farmasi tersebut. Oke, semua teman tuh Bu Anissa. Ibu Anissa Ernasution, Ibu Tina, karena sudah dapat SP2DK atas gaji direktur seperti tersebut. Udah Bu, buang aja, kemudian bayar PPh-nya, telan mentah-mentah, buang aja udah. Karena nggak ada solusi lain, gitu Bu ya. Ibu mau ubah-ubah juga repot, AR juga nggak mau mundur, karena AR-nya sudah betul. Gitu Bu ya. Semua teman tuh Bu Tina. Ibu Tina Mawardi, kemudian Bapak Ted Leong. Rencana saya mau suruh istri bikin NPWP baru buat pakai 0,5% 7 tahun. Jadi nanti pasti hitungan 2025 omset istri digabung ke SPT suami bisa nggak kok? Oke, jadi gini Pak, untuk tahun 2025 ketika istri sudah punya NPWP baru maka dia memisahkan diri. Oke, dia memisahkan diri, dia punya omset sendiri, dia punya laporan harta sendiri, dia punya laporan SPT tahunan sendiri. Jadi tidak perlu digabung ke suami lagi, tidak usah. Ya, suami terpisah dan suami omset jadi nol, gitu ya. Suami omset jadi nol, si istri mulai dagang di tahun 2025. Gitu aja, Pak. Nanti dari si suami kasih barang dagang kepada istri sebagai pemberian aja, tidak kena pajak. Nanti si istri tinggal putar barang dagang tersebut ya. Ingat ya, rekening masih rekening istri, Pak ya, jangan pakai rekening suami. Oke? Semua teman tuh Pak Ted Leong. Ted 79 Leong. Bapak Ferik Chan, Malam Pak Wan, mohon edukasinya. WP punya aset rumah 6 tahun lalu, tapi nggak dilaporkan. Gimana kalau tahun depan dilaporkan di SPT dan lapornya aset yang tidak kena pajak karena kadaluarsa 5 tahun? Menurut saya bisa dilakukan Pak ya, bisa dilakukan, tetapi Bapak harus paham masih ada potensi bukper. Jadi bukper itu kan 10 tahun ya. Jadi kalau dia tidak bisa matikan kita di perdata, dia akan matikan kita di pidana. Gitu, di bukper. Nah, jadi nggak apa-apa sih Pak, sudah betul ya. Cuman nanti kalau Bapak di bukper, maka akan malah jadi kena PPh.
Dan mudah-mudahan nggak kena bukber, gitu sih ya. Tapi sudah betul Pak, memang sudah kadaluarsa, dilaporkan boleh, itu hal yang bagus. Nah, cuma kita tahu ada potensi bukber, walaupun jarang terjadi ya, hampir nggak pernah. Oke, semua teman tuh Pak Ferik. Ibu Ferik Chan, oke. Bapak Fab sedang magang, kok mau nanya masalah PPh tiga kalau orang terpotong Pak apa? Bapak Fab sedang magang, masalah PPh tiga kalau orang yang memberikan jasa tidak mau dipotong. Bagaimana skema gross up kalau kita sebagai pembeli? Nah, Bapak tinggal bikin di Excel atau Google Sheet ya. Jadi DPP sekian, potong PPh tiga sekian, kemudian netnya sekian. Nah, bikin rumusnya, kemudian dibalik Pak. Netnya yang sudah kelihatan angkanya, kemudian DPP-nya yang diubah pakai rumus net ditambah dengan PPh 23-nya. Sehingga akan terjadi iterative calculation. Bapak tinggal klik di menu di bagian file, kemudian setting, kemudian diaktifkan iterative calculation-nya, maka akan terjadi circular yang benar. Nah, begitulah caranya gross up, Pak. Oke, kalau nggak ngerti, Bapak coba cek di YouTube, ada banyak, Pak. Saya juga pernah bikin. Oke, semua terbantu, Pak Fab sedang magang. Bapak Fab sedang magang. Ibu Henry Wijaya Kusuma, kita pasti boncos Pak, nggak mungkin UMKM pembukuan. Lah wong NPPN saja saya tidak mengerti. Yes, betul Pak ya, setuju Pak Henry ya. Jadi makanya gue bikin petisi, teman-teman coba ikut deh. Teman-teman coba ikut petisi ya, karena gue bikin petisi bukan untuk diliatin doang, tapi diisi teman-teman ya. Coba teman-teman isi, nanti kita sampaikan kepada Pak Prabowo gitu. Supaya Pak Prabowo sadar bahwa masyarakat yang punya negara ini loh ya, bukan dia yang punya negara, tapi kita semua punya negara. Kita tuh pengennya PPh UMKM itu diperpanjang. Oke, kita maunya PPh UMKM diperpanjang. Makanya gitu Pak ya, tolong diisi petisinya supaya Pak Prabowo mendengarkan kita semua gitu. Kalau dia tetap menghilangkan PPh final ya susah lah ya. Tetapi kalau dia ngerti, dia punya otak, harusnya dia mau memperpanjang PPh final atau bahkan dipermanenkan. Saya mau bantu Pak Henry. Ibu Henry Wijaya Kusuma ya Bapak. Bapak Kanto Handojo, Pak Awan, di SPT Anak ada laporan uang setara kas, tetapi uangnya dikasih ke saya, mamanya buat disimpan deposito atas nama saya. Apakah nanti masalah akan diperiksa? Nggak apa-apa sih Pak, nggak apa-apa ya. Jadi tetap dilapor di SPT si anak boleh, walaupun nama mamanya. Kalau memang si mamanya punya NPWP, kemudian dia mau dibikin hibah, boleh. Tinggal dihibahkan ke mamanya, kemudian dipindahkan lapor di SPT mamanya. Nggak masalah sih, yang penting penghasilan sudah kena pajak. Sekarang kan hanya deposito saja, tinggal dilapor saja. Nggak masalah sih. Semua teman tuh Pak Kanto Handojo. Bapak Kanto Handojo. Ibu Yulsemo, kok jika sudah permohonan penghapusan NPWP dan sudah sampai dapat surat untuk datang ke kantor pajak. Jika di stop proses penghapusannya, apakah bisa? Karena mau lapor nihil dulu. Nah, coba ngomong ke pemeriksa Pak ya, Bu ya. Coba ngomong ke pemeriksa, mungkin akan dibikinin sebuah surat pernyataan membatalkan permohonan pencabutan NPWP ya. Coba dibilang ke pemeriksa aja, supaya dibikinin surat pernyataan sehingga pemeriksaan bakal dihentikan dan penghapusannya akan dihentikan prosesnya. Mudah-mudahan bisa ya. Coba ngomong ke pemeriksa pajak. Harus ngomong ini. Kalau nggak ngomong nanti dia akan proses seperti biasa. Teman-teman tuh Pak Semo. Ibu Yul Semo. Bapak Hianto. Ko Awan, kalau PBB masih pakai nama pemilik lama, apakah di Cortex akan otomatis keluar di SPT pemilik lama? Yes, Pak. Betul, betul, betul. Ya, makanya hati-hati hal seperti ini lagi ya, karena Cortex kan tidak tahu lu sudah beli kan. Cortex kan taunya nama di PBB kan. Apakah daftar harta pada Cortex bisa diedit atau dibetulkan? Jawabannya bisa. Jadi jangan khawatir ya. Jadi Cortex itu hanya menyediakan data yang mereka miliki. Kita punya hak untuk menerima atau menolak atau mengedit. Boleh ya, jangan khawatir teman-teman ya. Cortex tidak memaksa kita, tetapi Cortex hanya menyediakan data yang mereka miliki, DJP miliki. Silakan kita boleh klik menerima, kita boleh klik menolak, kita boleh klik mengedit. Silakan saja ya. Tapi kita tunggu format final dari Cortex. Jangan khawatir Pak, masih boleh kok ya. Saya mau bantu Pak Yanto. Bapak Hianto 55. Bapak Henry Wijaya, ngurus izin usaha sudah susah, ada IMB dan lain-lain. Ruwet, dapat hasil ganti di hadang pajak. Ya, betul Pak ya, memang begitulah negara kita ya. Ya, begitulah ya. Kita juga sulit ya, Pak Prabowo juga. Kita agak pesimis dengan Pak Prabowo ya, dengan begitu banyaknya bagi-bagi menteri. Agak pesimis sih gue, tetapi ya kita harus tetap mendukung. Kalau enggak, sama siapa lagi kita mau berharap ya, kalau bukan Pak Prabowo ya. Ya begitulah. Oke. Semua teman-teman Pak Henry, kita maklumi saja. Henry Wijaya Kusuma. Oke, Bapak
Bapak Wu 5838, malam kok awan. Kalau pemberian souvenir ke customer end user biasa dicatat sebagai biaya souvenir. Sekarang AR minta pembetulan harus buka faktur pajak. Padahal ini pemberian ke end user biasa lapor gunggung. Nggak ada masalah Pak ya. Kalau Bapak mau gunggung nggak apa-apa. Yang penting bayar pajaknya ya, bayar PPN-nya, kemudian dimasukin biaya. Menurut gua sih nggak apa-apa ya. Tetapi mesti ada ini, mesti ada apa namanya daftar nominatif ya. Kalau mau masuk ke seperti ini, pemberian cuma-cuma ya, mesti bikin daftar nominatif, PPN-nya dibayar, kemudian bahkan mungkin PPh-nya perlu dipotong gitu. Kalau mau buka faktur udah nggak bisa, kan udah lewat ya, udah nggak bisa buka faktur ngomong ke AR-nya. Oke, semua teman tuh Pak Wu. Wu 5838. Bapak Wu, atas penjualan produk yang saya jual. Makasih banyak kok. Oke. Bapak Wu 5838. Oke. Bapak Fadlin, mau tanya terkait PPh final atas sewa. Misal, invoice yang kami terima dan lalu kami bayar di bulan Mei. Apakah boleh pajaknya disetor atau dibayar di bulan Juli untuk dilaporkan di masa Juni? Oke, jawabannya bisa-bisa aja Pak kalau nggak ketahuan ya. Tetapi kalau ketahuan oleh pajak, ternyata bukti sewa menyewa adalah bulan Mei, uangnya sudah dibayar di bulan Mei, tetapi Bapak masukin pajaknya di masa Juni, maka dianggap terlambat kan, kena 1%. Kena ya 1,5% lah, dianggap terlambat bayar gitu ya. Dan terlambat lapor juga ya, kena 100.000. Itu kalau ketahuan. Tetapi jarang ketahuan ya, kalau seperti sewa-sewa seperti ini, ya cuma beda sebulan ya sudah. Tetapi kalau Bapak belum lapor, sebaiknya lapor ke Mas Ame aja. Kalau Bapak belum lapor ya. Tetapi kalau sudah terlanjur lapor, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya nanti kalau ada denda ya tinggal bayar. Oke. Semua teman tuh Pak Fadlim. Ibu Fadlim, Bapak CV Angkasa. Kok saya punya aset bangunan A, ada orang punya aset bangunan B. Kami mau melakukan tukar guling aset. Wih, tanpa ada penambahan atau pembayaran uang. Bagaimana perlakuan pajak mengenai hal ini, PPh dan lain-lain? Oke, anyway tetap harus AJB Pak ya, tetap mesti bikin AJB. Jadi Bapak beli barang A, dia beli barang B. Gitu aja, tetap mesti ada AJB. Kemudian PPh dan BPHTB tetap harus dibayar Pak ya. Si penjual bayar 2,5%, si pembeli bayar 5%. Memang begitu seharusnya. Jadi Bapak akan bayar 7,5%, dia juga bayar 7,5%. Nanti AJB disamain aja nilai rupiah penjual beliannya. Gitu Pak, memang mesti begitu ya. Karena akan mesti balik nama. Oke. Semua teman tuh Pak CV. Bapak CV Angkasa. Oke. Bapak Budi IR. Pak, jika CV pakai aset berupa tanah dan gedung milik CV, jika tidak bayar PPh sewa gedung, kira-kira dipermasalahkan tidak ya Pak? Terima kasih. Ini kan CV menggunakan aset tanah bangunan milik dia sendiri kan? Nggak ada masalah Pak. Nah, sekarang mungkin maksud Bapak gedung itu, oh milik pemilik CV ya, miliknya si Mister A gitu ya. Jadi CV menggunakan tanah dan gedung yang punya adalah Mister A. Mister A adalah pemilik CV gitu kan. Menurut saya tidak masalah. Jadi gini, yang pertama adalah kalau CV-nya ini profit, alangkah baiknya dibikinin dibikinin sewa, bayar PPh 10%, kemudian 90% bisa masuk kantong pribadi si direktur, ya. Alangkah baiknya dibikin sewa supaya nggak ribut sama AR. Yang kedua, kalau Bapak mau paksakan tidak bayar sewa, ya nggak apa-apa. Tinggal bikin surat perjanjian pinjam pakai ya. Bikin surat perjanjian pinjam pakai, nggak usah bayar sewa, ya udah. Cuma nanti siap berdebat ya. Kalau nanti dipanggil AR, ya kita harus siap berdebat karena AR maunya ini kena PPh sewa kan gitu. Ya berdebat jadinya. Itu sih cuma dua kemungkinan Pak. Semua teman tuh Pak Budi. Bapak Budi IRT 2PB. Kemudian Bapak Medio Saud Turnip. Gimana caranya supaya nggak bayar pajak Pak? Eh, menurut saya gini Pak ya. Eh, Gini Pak Medio, kalau kita punya penghasilan, tentu saja kita perlu bayar pajak, ya. Di negara manapun sama, ya. Kecuali negara-negara kaya ya. Tapi kalau kita kan bukan negara kaya, gitu ya, masih banyak korupsinya. Tetap kita mesti bayar pajak, Pak ya. Kalau tidak mau bayar pajak, ya Bapak mesti punya penghasilan di bawah PTKP, alias orang miskin. Ya jangan dong Pak ya, jangan ya. Jadi sebaiknya tetap bayar pajak kalau memang kita punya penghasilan yang di atas PTKP. Memang begitu Pak. Nggak apa-apa lah ya, nyumbang buat negara. Kalau nggak bayar pajak, nanti Prabowo makan apa tuh menteri-menterinya yang 100 orang itu? Susah dong, oke? Semua teman tuh Pak Medio. Bapak Niko Nikoep. Cortex ini gimana ya?
Ya, begitulah Pak Cortex ya, begitulah konteksnya. Sekarang menteri-menteri lagi cooling down ya, karena lagi pesta-pesta karena ada menteri baru kan, lagi pesta-pesta mereka ya di mana itu di luar kota. Jadi Cortex lagi cooling down. Nantilah mungkin awal November digas lagi ya, digas lagi Cortex ini. Oke, semua teman tuh Pak Niko. Pak Medio Sauturnip, Bapak Ciko Nikoep. Bapak Pursila, kok lanjut lagi mengenai aset tanah di CV. Perolehan asetnya melalui hutang bank. Oke. Tahun ini hutang banknya belum selesai. Kalau aset tanahnya saya keluarkan dari laporan keuangan, ada pengaruh ke hutang bank itu enggak ya? Jawabannya adalah ikuti kondisi sebenarnya. Gitu Pak ya. Jadi Bapak mau ngeluarkan aset tanah itu dari CV menjadi perorangan gitu kan. Ini kan terjadi jual beli gitu loh. Ini jadi jual beli, nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya, bisa nggak itu barang dijual belikan ketika dia masih dalam kondisi hutang? Semestinya tidak bisa. Oke. Tetapi intinya nggak ada masalah ya. Bapak mau pindahkan ke orang pribadi boleh, tetapi jual beli ya. Tidak bisa langsung tiba-tiba balik nama. Mesti jual beli, kemudian mesti dibayar oleh si orang pribadi ini, bayar kepada CV uangnya. Nah, uangnya masuk ke CV bisa pakai untuk bayar hutang. Kan nggak ada masalah, gitu ya. Semua teman tuh Pak Pursila. Bapak Pursila, Ibu ya. Ibu Pursila. Ibu Suryani, kok kalau PTP apakah prefer kena pajak? Nah, sampai sekarang Bu, PTP masih nggak jelas ya. Prefer atau dividen masih nggak jelas. Banyak orang pajak bilang ini prefer. Banyak juga konsultan pajak bilang ini dividen. Jadi masih nggak jelas. Kalau gua masih berpendapat bahwa PTP adalah pakai prefer. Itu pendapat gua pribadi. Sama teman tuh Bu Suryani. Ibu Mijin, makasih kok sama-sama. Kemudian Ibu Suryani Gunawan, Ibu Mijin, Ibu Ibu Raini, Raini, makasih. Bapak. Bapak Kidos, kok mau tanya, kalau karangan bunga papan untuk karyawan menikah atau berduka, itu sumbangan atau natura ya kok? Masukin natura aja Bu, biar gampang ya. Masukin natura, kena PP 21, selesai urusannya. Kalau mau sumbangan, boleh. Masuk sumbangan, kemudian dikoreksi fiskal. Itu jawabannya boleh dilakukan. Tetapi orang pajak kadang-kadang tetap mengejar PPh 21, 23-nya. Udah kena PPh badan, kena lagi PPh 21, kan repot. Gitu sih. Kalau mau gampang kena natura, bayar PP 21 selesai. Kalau enggak, ya udah masuk sumbangan di koleksi fiskal. Tinggal dipilih aja, Pak. Oke. Semua teman tuh Pak Kidos. Pak Kidos, Bapak Wu 5838. Kalau isi bensin mobil direksi, apakah perlu hitung PP 21 atau jadikan biaya BBM aja? Kalau jadi BBM, apakah ada koreksi fiskal? Oke, satu hal adalah tidak ada koreksi fiskal lagi ya, Bu ya. Jadi tidak ada lagi koreksi fiskal atas beban kendaraan. Itu satu hal yang mesti dipahami. Kedua, mobil ini kalau mobil direksi maka otomatis jadi natura atas semua beban-bebannya termasuk beban bensin kemudian dikenain PPh 21 kalau mobil direksi gitu Pak ya. Gitu sih. Semua teman tuh Pak Wu. Ibu Bapak Wu 5838. Bapak Nice Day. Penginapan daerah masih tulis tangan tidak diakui kok. Kena koreksi fiskal positif. Gimana? Penginapan daerah masih tulis tangan tidak diakui kok. Kena koreksi fiskal positif. Oh, tidak begitu ya. Kalau memang penginapannya real beneran, ya Bapak jangan menyerah, jangan ini dong, jangan mengikuti si oknum dong, ya kan? Banyak cara Pak untuk membuktikan. Pertama, ada bukti transfer nggak? Bisa. Yang kedua, ada kwitansi nggak? Bisa. Yang ketiga, si pihak penginapan suruh bikin surat pernyataan. Kalau saya waktu itu tanggal sekian pernah menginap di situ, bikin surat pernyataan, tulis tangan di atas materai. Beres, Pak. Jadi ada banyak cara untuk membuktikan gitu ya. Jangan hanya gara-gara tulis tangan kemudian dikoreksi fiskal. Enak benar tuh si oknum ya, nggak semudah itu. Jadi menurut saya kita jangan mau mudah-mudah untuk dipaksa untuk melanggar hukum ya, melanggar. Ini melanggar nih kalau cara begini. Kita udah benar malah disuruh nggak benar kan nggak? Jangan begitu dong ya. Semua teman tuh Pak Nice Day. Ibu Nice Day 5505. Oke, teman-teman ya. Mohon maaf ya yang kita belum terjawab. Oke, Pak Markus PP 2025 PPN jadi 12%. Jadi ini Prabowo nih ya, Prabowo ini adalah orang yang kontradiktif menurut gua ya. Jadi eh, terlalu banyak blunder di awal pemerintahan Pak Prabowo. Dia bilangnya mau naikin penerimaan pajak, oke. Dia bilangnya mau mengejar pajak, yes, oke. Tapi dia bilang PPN-nya nggak mau dinaikin atau berencana untuk tidak tidak dinaikin jadi 11%, tetap 11% gitu ya, tidak mau jadi 12%. Nggak masuk akal gitu. Jadi
kontradiktif nih si Pak Prabowo nih. Dia maunya pajak tinggi, maunya penegakan pajak, tetapi PPN nggak mau dinaikin. Bahkan PPh Badan mau diturunin. Jadi kontradiktif. Jadi terus terang gue masih bingung, masih ragu-ragu, dan kita masih agak pesimis dengan kinerjanya Pak Prabowo ini ya. Beruntunglah ada Sri Mulyani ya, karena Sri Mulyani akan bisa mengendalikan semua. Sri Mulyani akan bisa mengatur semua. Beruntunglah ada Sri Mulyani. Gue sih rasa tetap diproses ya 12% ya, karena itu sudah ada di undang-undang ya, sudah ada di undang-undang. Kalau Bapak Prabowo mau ganti, dia mesti ubah undang-undang. Ini tidak mudah, tidak gampang ya ubah undang-undang. Gitu sih Pak. Jadi kita tunggu aja ya, mudah-mudahan tidak diperpanjang, tidak diganti 12% ya, tapi sulit lah ya. Kalau pajak mau naik, hutang tidak mau nambah, ya nggak ada cara lain, pajaknya masih digenjot. Oke, itu teman-teman ya. Semoga teman-teman sampai jumpa lagi.